Subject in my sight. Do I take the shot? Get down! Secret Service! Get down! Forget about the Kevlar. Shoot me in my face! Halo Sobat Rebahaners, Bang Ceplok di sini. Bang Ceplok doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kalian tahu nggak apa sih sebenarnya tugas dari pasukan yang mengawal presiden kemanapun dia pergi? Nah, kalau kalian belum tahu nih, kali ini kita akan membahas sebuah film yang mana akan menceritakan tentang tugas para Secret Service atau para pas-pampresnya Amerika dan akan terjadi sebuah pengkhianatan di dalamnya. Film ini dibintangi oleh Michael Douglas, Kiefer Sutherland, dan Kim Basinger yang dirilis pada tahun 2006. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pas-pampres yaitu agen Pete Garrison yang bangun pada pukul 4 subuh dan melakukan rutinitas hariannya. Dan inilah The Sentinel. Scene selanjutnya memperlihatkan Pete yang bertemu dengan rekan kerjanya agen Charlie dan meminta bayaran untuk kemenangan taruhannya. Agen Charlie mengajak Pete untuk bertemu sepulang kerja karena ada sebuah hal yang akan dibahasnya. Adegan berpindah pada presiden yang sedang bersiap untuk melakukan pekerjaannya di Gedung Putih. Di ruangan lain, terlihat para agen Secret Service yang dipimpin oleh agen William sedang mempersiapkan rencana pengamanan presiden selama melakukan perjalanan dinasnya nanti. Sementara itu, Pete bertugas untuk mengawal ibu negara. Semua agen terlihat sibuk untuk mengawal presiden dan mengamankan situasi di mana acara akan digelar. Selanjutnya diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jill Marin akan mulai melakukan magangnya sebagai pas-pampres di bawah asuhan agen Dave Breckinridge. Jill direkrut karena merupakan salah satu lulusan terbaik akademi yang dibutuhkan untuk menjadi agen Secret Service. Sedangkan agen Dave sendiri adalah penyidik terbaik di kalangan Secret Service. Di tempat lainnya, terlihat para agen yang sedang mengamankan lokasi sebelum presiden memberikan pidatonya. Setelah selesai acara, presiden langsung berpamitan sementara ibu negara yang bernama Sarah pergi ke rumah peristirahatan dengan dikawal oleh Pete. Agen Charlie yang baru saja pulang sampai di depan rumah, tiba-tiba ditembak mati oleh orang yang tidak dikenal. Istrinya yang bernama Nancy langsung kaget saat melihat Charlie yang telah terkapar di depan rumahnya. Sementara itu, agen Dave yang sedang membahas ancaman-ancaman pembunuhan yang ditujukan untuk presiden bersama dengan Jill didatangi oleh rekannya yang mengajaknya untuk berbicara. Setelah pembicaraan itu, Dave mengajak Jill untuk langsung bertugas di lapangan. Mereka berdua pergi untuk menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Charlie. Di sana, Dave langsung memperkirakan seperti apa dan bagaimana kejadian pembunuhan yang baru saja menimpa rekannya. Kita beralih ke rumah peristirahatan di mana rombongan ibu negara telah sampai di sana. Pete terlihat sedang mensterilkan seluruh ruangan namun lupa untuk menutup gorden. Setelah Pete dan rekannya memastikan keadaan aman damai sentosa, Pete langsung mendekati Sarah dan ternyata Pete dan bini presiden berselingkuh, saudara-saudara. Pete yang lupa lalu menutup gorden untuk kembali melanjutkan aksinya bersama Sarah. Kacau kali si kampret. Beberapa jam kemudian, Pete mendapatkan panggilan dari rekannya yang bernama Aziz yang mengabarkan bahwa agen Charlie telah tewas. Jelas saja Pete agak terpukul karena Charlie adalah teman dekatnya. Sementara itu di rumah Charlie, Dave bertanya-tanya pada Nancy tentang perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada suaminya menjelang kematiannya. Nancy menjelaskan kalau suaminya pernah memberitahukan bahwa Pete kemungkinan sedang berselingkuh dengan istri salah satu orang di kantornya. Ya, sekedar gosip katanya. Namun, raut wajah Dave langsung berubah setelah mendengar isu tersebut. Nggak tahu kenapa Dave langsung kesal saat melihat Pete yang juga baru sampai di rumah Nancy. Dave seperti sedang melepaskan kekesalannya pada Pete. Di tempat lain, Pete sedang berdebat dengan seorang wanita yang bernama Cindy, yang mana si Cindy ini adalah istrinya Breckinridge. Pete menyuruh Cindy untuk menjelaskan pada Dave bahwa mereka tidak berselingkuh. Jadi, mungkin si Dave mengira yang dimaksud Nancy berselingkuh itu adalah istrinya dan Pete. Makanya dia jadi kesal begitu melihat Pete. Beberapa waktu setelah itu, Pete bertemu dengan informannya yang bernama Walter Xavier. Di sana,
Walter mengatakan bahwa ada sebuah rencana untuk membunuh presiden dan seorang pengkhianat di antara para agen Secret Service. Namun Walter meminta uang sebanyak $1 juta pada Pete agar Pete mendapat nama pengkhianat tersebut. Dan sebelum pergi, Walter memberikan sebuah amplop pada Pete yang langsung diperiksa oleh rekan-rekannya. Kemudian para agen memutuskan untuk melakukan uji kebohongan dan membentuk tim untuk mencari si pengkhianat. Dan Dave ditugaskan untuk melakukan investigasi kali ini. Presiden meminta kepada seluruh anggotanya untuk tetap merahasiakan situasi ini dan tidak ingin publik mengetahuinya. Sementara itu di ruang kerjanya, Pete terkejut saat mendapati sebuah kiriman amplop yang isinya ternyata adalah foto-fotonya saat sedang berduaan dengan Sarah sewaktu di rumah peristirahatan. Dan selembar kertas merah yang bertuliskan sebuah tempat pertemuan. Selanjutnya, semua agen William diminta untuk melakukan tes poligraf atau tes kebohongan untuk mencari tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Di tempat lain, Pete pergi menemui Sarah untuk memberitahukan perihal foto-foto yang baru saja didapatnya. Mereka berdua kemudian membahas tentang siapa kira-kira pengkhianat yang ada di dalam tubuh Secret Service. Satu persatu para agen mulai mengikuti tes poligraf termasuk Pete. Pete harus menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya. Setelah itu, Pete datang ke sebuah hotel sesuai petunjuk di kertas yang diterimanya. Di sana Pete mendapat telepon yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah kedai kopi bernama Las Palmas. Pete memutuskan untuk pergi dari kedai kopi itu setelah duduk di sana selama beberapa jam. Saat keluar, ternyata ada seseorang yang mengikuti Pete. Pete mengetahui hal tersebut dan berhasil mengecoh orang-orang itu. Sesampainya di parkiran, Pete langsung dikepung oleh FBI. Rupanya, orang yang mengikutinya tadi adalah para agen FBI. Back up now, back up, turn around. Para agen itu salah sangka dan tidak mengira Pete adalah seorang agen Secret Service. Setelah kejadian itu, Pete langsung ke kantornya untuk mengawal presiden dan istrinya yang akan melakukan sebuah kunjungan. Setelah sampai di tempat kunjungan tersebut, Pete mendapat telepon dari informannya Walter yang memintanya untuk menemuinya di sebuah food court untuk membahas tentang siapa sebenarnya pengkhianat tersebut. Pete segera berangkat ke sana dengan diikuti oleh agen Dave dan yang lainnya. Walter duduk di sana menunggu kedatangan Pete. Namun karena melihat sesuatu yang mencurigakan, Walter langsung pergi bahkan sebelum bertemu dengan Pete. Seseorang yang dulu menembak Charlie juga muncul di sana dan mulai menembaki agen yang sedang melakukan pengintaian. Shots fired, agent down. Baku tembak langsung terjadi. Agen Dave dan Jill juga ikut mengejar pelaku. Namun sayang orang itu berhasil lolos. Sementara itu di tempat lain, helikopter presiden ditembak jatuh oleh orang yang tidak dikenal. Hal tersebut langsung menjadi berita utama di semua media. Untungnya, presiden dan ibu negara selamat karena mereka tidak sedang berada di dalam helikopter tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan para pelaku sebenarnya dari teror pembunuhan terhadap presiden. Mereka kecewa karena belum berhasil untuk menghabisi sang presiden. Lalu salah satu dari mereka melakukan telepon kepada seseorang dan mengajaknya untuk bertemu membahas tentang rencana selanjutnya untuk membunuh presiden. Pete yang baru pulang ke rumahnya tiba-tiba didatangi oleh agen Dave yang mengabarkan bahwa Pete adalah orang yang tertuduh atas dalang pengkhianatan terhadap presiden. Pete menjadi tertuduh karena gagal dalam tes poligraf dan sempat duduk lama di kedai kopi Las Palmas. Sedangkan kedai kopi itu biasanya digunakan untuk pertemuan para kartel. Dave juga memberikan sebuah bukti lagi, yaitu rekening bank yang di sana ada semua tanda tangan Pete. Pete berdebat dengan Dave karena merasa dirinya difitnah dengan semua bukti-bukti yang ada. Di dalam kebingungannya, Pete memutuskan untuk kabur dengan melumpuhkan beberapa orang agen yang sedang mengawasinya. Pete berhasil lolos dan menaiki sebuah taksi untuk pergi dari sana. Kemudian, Pete mampir di sebuah toko untuk membeli beberapa peralatan yang dibutuhkannya. Lalu selanjutnya datang ke sebuah acara di mana Sarah sedang melakukan acara makan malam. Penjagaan cukup ketat dilakukan di tempat itu. Namun, Pete yang memang sudah senior di kalangan para agen dapat masuk dengan mudah dan berhasil menemui Sarah di sana. Pete meminta bantuan Sarah untuk mencari tahu tentang sandi harian yang digunakan direktur untuk para agen. Pagi hari berikutnya, Pete pergi ke sebuah daerah untuk mencari keberadaan Walter. Pete berpura-pura menjadi orang lain agar bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan si Walter ini. Namun sayangnya,
Ibunya mengatakan bahwa dia sudah tidak berhubungan lagi dengan Walter selama 3 tahun dan dia sama sekali tidak tahu di mana Walter berada pada saat ini. Setelah Pete pergi, ibu itu langsung menelpon Walter dan mengatakan seorang polisi baru saja mencarinya ke rumah. Ternyata Pete telah menyadap line telepon ke rumah si ibu tersebut. Kemudian menggunakan sebuah komputer di minimarket untuk masuk ke dalam database menggunakan login dan sandi rekan agennya yang bernama Di Paula. Di sisi lain, agen Dev mendapat laporan bahwa seseorang telah masuk ke dalam database menggunakan sandi Di Paula untuk mengambil sebuah alamat. Dev segera menginstruksikan timnya untuk berangkat ke alamat yang diambil tersebut. Akhirnya Pete sampai di sebuah daerah di Maryland untuk mencari keberadaan Walter. Di dalam rumah tersebut, Pete menemukan Walter yang ternyata telah tewas di atas tempat tidurnya. Pete segera pergi dari tempat itu berbarengan dengan kedatangan Dev di sana. Setelah melihat mayat Walter, Dev segera bergegas untuk mengejar Pete. Pete terus melarikan diri dan memasuki kapal yang sedang terparkir di tepi sebuah dermaga. Dev segera memberitahukan anggotanya untuk membuat perimeter di sekitar tempat itu agar menghalangi Pete untuk kabur lebih jauh. The traitor is still out there, Dave. Akhirnya Dev bisa mendapatkan Pete dan menembaknya di bagian punggungnya. Untunglah Pete nggak apa-apa karena Dev hanya mengenai rompi anti peluru. Dev ragu untuk menembak Pete lagi karena mungkin dirinya sendiri nggak yakin bahwa Pete adalah seorang pengkhianat. Dev hanya melihat Pete yang terus lari menggunakan sebuah bot. Pada malam harinya, Pete datang ke rumah Nancy yang awalnya bertujuan untuk mencari sebuah bukti di komputer pribadi milik Charlie. Lalu Nancy mengatakan bahwa ada sebuah mobil yang selalu mengawasi rumahnya. Pete memutuskan untuk mengejar mobil itu dengan meminjam mobil milik Nancy. Pete pun terus mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Sesampai di rumah, orang itu menelpon rekannya untuk memberitahukan situasi terbaru tentang pengawasannya di rumah Nancy. Pete masuk ke rumah itu yang ternyata orang tersebut telah mengetahui kedatangan Pete di sana. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan sampai akhirnya Pete berhasil menembak mati orang tersebut. Sementara itu, rekan orang itu masih mendengar semua kejadian di telepon yang masih menyala. Pete segera mengambil telepon itu dan menutupnya. Orang itu langsung menyuruh temannya untuk segera berbalik arah. Kemudian, Pete mulai membongkar isi rumah itu dan berhasil menemukan uang, senjata, dan beberapa paspor. Lalu Pete mengambil sebuah gelas dan menempelkan ke tangan orang yang ditembaknya tadi untuk mengambil sidik jarinya. Setelah itu, Pete menelpon Jill untuk memberitahukan kejadian yang baru saja dialaminya agar bisa langsung diusut. Namun, saat Dev dan timnya sampai di TKP, mereka hanya menemukan ruangan kosong tanpa ada korban dan bukti-bukti lain di dalamnya. Pete hanya memberikan info pada Dev bahwa orang-orang tersebut akan menyerang presiden pada acara selanjutnya, yaitu di pertemuan G8 di Toronto. Tak berapa lama, Sarah menelpon Dev dan menyuruh untuk segera menghadapnya. Di sana, Sarah akhirnya mengakui pada Dev bahwa dia dan Pete sebenarnya mempunyai sebuah hubungan gelap dan memperlihatkan semua foto-foto yang menjadi buktinya. Itulah alasan yang membuat Pete gagal dalam tes kebohongan dan sekaligus hal yang membuat Pete berada di kedai kopi Las Palmas. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Pete kemudian datang ke sebuah kantor polisi untuk mencari informasi melalui sidik jari yang diambilnya semalam. Setelah mendapatkan sidik jari itu, Pete kembali menelpon Jill dan menyuruhnya untuk mencocokkan sidik jari tersebut dengan FBI dan CIA. Beberapa saat kemudian, Dev tiba-tiba muncul di sana. Dev telah mengetahui kalau Pete benar-benar difitnah kali ini. Pete terlihat cukup lega dengan kenyataan tersebut. Dan mereka pun sepakat untuk mengejar pelaku yang sebenarnya. Jill menginformasikan bahwa sidik jari yang dikirimkan oleh Pete adalah milik seseorang yang bernama Gennady Ivanov, mantan anggota KGB. Scene selanjutnya memperlihatkan ketua Secret Service William yang sedang bertemu dengan orang yang menjadi pelaku teror yang sebenarnya. Disinilah kita baru mengetahui kalau pengkhianat sebenarnya di dalam tubuh Secret Service itu adalah ketua mereka sendiri, yaitu William. Sebenarnya William sudah tidak mau untuk bekerja dengan orang-orang tersebut. Namun karena orang itu mengancam akan membunuh seluruh keluarganya, William terpaksa harus mengikuti kemauan mereka. Di sisi lain, Dev menyuruh Jill untuk mencari daftar siapa saja agen yang mengikuti tes poligraf. Pertemuan G8 akhirnya digelar dan presiden telah sampai di gedung pertemuan dengan pengamanan yang sangat ketat. Dev kembali mendapat telepon dari Jill yang mengatakan bahwa William tidak ikut dalam tes poligraf. Pete meminta teleponnya dan mengatakan pada Jill untuk memberitahukan pada ibu negara bahwa pelakunya adalah William.
Di tengah-tengah presiden yang sedang berpidato, Dave dan Pete langsung menerobos untuk masuk ke ruang pertemuan tersebut. Namun di luar, mereka langsung dihadang oleh para agen lainnya dan juga polisi. Sementara Jill akhirnya memberitahukan pada Sarah bahwa William adalah pelaku yang sebenarnya. Keributan langsung terjadi saat Dave dan Pete menerobos langsung ke ruang pertemuan. Dengan inisiatifnya, William langsung membawa presiden pergi untuk diselamatkan. Padahal, sebenarnya William sudah ada niat lain untuk Pak Presiden. Awalnya semua agen menghadang Dave dan Pete. Namun setelah Sarah menyebutkan passwordnya, mereka akhirnya ikut mengejar William yang telah pergi bersama presiden. Rombongan presiden pun ditembaki oleh semacam pasukan saat belum sempat meninggalkan gedung pertemuan. Beberapa agen pas pampres harus mati demi untuk melindungi keselamatan presiden. Pete datang dan langsung menembak pasukan itu, kemudian segera mengejar William. Saat sedang berjalan mengendap-endap di sebuah tangga, William akhirnya mengakui pada presiden bahwa dialah pengkhianat yang sebenarnya. William membiarkan tubuhnya ditembaki oleh pasukan tersebut. Untunglah Pete juga telah sampai di sana. Pete berhasil menghabisi pasukan itu, namun harus mendapatkan tembakan saat melanjutkan evakuasi presiden. Dave dan Jill datang menyusul untuk membantu mereka. Pete akhirnya sampai di atas gedung untuk menyelamatkan presiden. Di sana ternyata ada si kampret yang beberapa saat yang lalu bertemu dengan William. Dia sedang menyamar menjadi polisi. Tiba-tiba saja dia menyandra ibu negara, namun dengan bidikan yang sempurna, Pete berhasil menghabisinya. Go, 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 go! Presiden dan ibu negara akhirnya berhasil diselamatkan. Di akhir cerita, ditampakkan Pete yang akhirnya memutuskan pensiun dari pekerjaan dan mendapatkan selamat dari semua rekan-rekan kerjanya. Tak ketinggalan Dave dan Jill ikut memberikan salam perpisahan pada Pete, orang yang telah menghabiskan hidupnya untuk melindungi keselamatan Presiden Amerika. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.